Bukan begitu nadanya. Itu bukan nada kematian itu nada pengantin. Pidato nih, mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu yang sebelah kanan saya masih bahagia? Suaminya baik enggak? Pengen naik gaji suaminya? Yang kiri juga sama? Anak-anaknya soleh enggak? Suaminya baik enggak? Kalau suaminya nakal lapor ke saya. Tapi jangan sampai nakalnya bareng saya. Semua keluarga besar PKK Provinsi Jawa Barat dari tim penggerak PKK desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini hari yang mencerahkan, membahagiakan, dan hari yang memberikan harapan. Berbahagialah orang yang masih punya harapan, dan rugilah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia, karena saya punya harapan, calon ibu Nihiang yang baru. Boleh enggak ya kawin? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu punya hiang sayang sama ayah. Pokoknya gitulah, kalaupun nakal di belakang Nihiang aja. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD, para Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat, para Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Sekda, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, para Ketua Organisasi Perempuan Jawa Barat, Ketua Persit, Ketua Bayangkari, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Kadi, saya ucapkan terima kasih yang hari ini kerjanya dirubah 24 jam, pokoknya mun aya anu gelo, cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Itu tandanya pemerintahnya gila, pemerintahnya yang ODGJ. Kenapa? Dia membiarkan ODGJ berkeliaran di jalan. Karena sudah disiapkan ada rumah sakit khusus menangani gangguan kejiwaan. Dan saya tadi menangis ketika teman-teman dari RSJ tampil. Banyak orang yang menganggap saya punya kemampuan, saya punya empati, saya tiap hari dianggap berbuat kebaikan. Menurut saya apa yang saya lakukan gak ada artinya dibanding mereka yang sukarela mau merawat ODGJ. Para dokter, para perawat, seluruh tenaga. Dan saya selalu wanti-wanti ke Kepala Bapeda, saya bilang perhatikan kesejahteraan seluruh rumah sakit ODGJ. Beda. Dan saya sangat salut Bu, saya kasih 100 juta Bu itu, yang paduan suaranya. Dan ibu-ibu yang tadi nyanyi Tangga Cinta dari Depok, saya kasih 50 juta. Iya udah, ayah dulu ngomongnya. Iya, pakai nih. Dah. Apa? Ya udah, ayah ngomong. Udah. Tenang. Di sini tidak akan ada yang menyaingi Nihiang. Kabeh nini hungkul. Tenang.
Niang tidak akan cemas kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu. Dia selalu gelisah kalau saya berhadapan dengan yang muda. Ada beberapa treatment yang mesti kita lakukan hari ini. Apa? Tenang dulu, lagi pidato Iya, nenek-nenek emang gak sayang sama hiang, bener. Ya, yang pertama adalah problem kita ini apa sih? Problem kita ini satu, stunting belum selesai. Bapeda Jabar hari ini sudah mengalokasikan biaya untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap problem kesehatan warga secara paripurna. Dan kemudian setelah nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Sehingga bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti mau dibangunnya langsung diambil alih provinsi agar kualitasnya baik, berbeton semuanya, dan betonnya pabrikan. Nah, karena infrastruktur akan diambil alih oleh provinsi, maka tugas desa itu satu nanti. Menyelesaikan problem kesehatan warga, menyelesaikan problem stunting, menyelesaikan problem repra, menyelesaikan problem paru-paru atau TBC, dan berbagai penyakit lainnya yang menjadi salah satu penyakit yang harus segera diselesaikan secara paripurna. Caranya bagaimana? Setelah pendataan selesai, maka nanti kita akan menghitung biaya recovery-nya selama setahun. Stunting berapa sih setahun? Kemudian lepra berapa dalam setahun? Kemudian TBC berapa dalam setahun? Dan itu akan kami langsung biayai sampai selesai. Dan nanti kader yang menjadi pembantunya kader PKK. Jadi nanti ada uang bantuan dana desa itu langsung diperuntukkan untuk apa? Biar apa? Biar perkara ini selesai. Tidak terus saja isunya itu aja. Saya termasuk orang yang selalu ingin tuntas menyelesaikan masalah. Mungkin tadi dengar lagu Tangga Cinta. Lagu Tangga Cinta itu lagu apa sih? Lagu Tangga Cinta itu terinspirasi oleh film Tiongkok. Saya waktu itu lagi berpuasa nonton film di rumah. Di film itu ternyata itu bercerita bagaimana sayangnya seorang putri raja terhadap rakyatnya. Dan kebetulan bapaknya ini pemimpin yang zalim. Pemimpin yang serakah. Pemimpin yang dalam setiap hari menyengsarakan rakyatnya. Si putri itu bertapa. Dan dalam pertapaannya bahwa ayahmu akan kembali menjadi pemimpin yang adil kalau memakan kedua kelopak matamu. Dan kemudian putri itu mencongkel kedua kelopak matanya. Dan menyuruh pelayan kerajaan untuk mengantarkan kedua kelopak mata itu sebagai makanan lezat bagi ayahnya. Dan ayahnya memakannya dan putrinya meninggal. Artinya dari situ ada seorang anak pemimpin, seorang putri yang sangat cantik dan dicintai oleh rakyatnya, mampu mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyatnya. Dia tidak mau membenci ayahnya, dia ingin menyadarkan ayahnya. Kalaupun kedua kelopak matanya harus diberikan, bagi dia tidak ada masalah kalau itu untuk kepentingan kebaikan ayah dan kebaikan masyarakat. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan peperangan. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan caci memaki. Proses penyadaran seringkali dilakukan dengan pengorbanan dan keikhlasan. Maka saya menulis lagu judulnya Tangga Cinta. Maka dalam kalimat tangga cinta itu ada kalimat ketuhanan sebenarnya yang saya tuliskan sebagai bentuk inspirasi bahwa pada saat seorang dalam keadaan sekarat, maka nama Tuhan ada dalam kerongkongannya. Maka ketika nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, saya tidak mau ada rakyat Jawa Barat sekarat, nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, tapi dia tidak dirawat oleh negara. Dia diperlakukan tidak adil oleh negara. Negara tidak hadir untuk mengobatinya. Maka saya memilih bahwa saya ingin, andai katapun orang meninggal,
Karena pengobatannya tak mampu lagi menghentikan napas terakhirnya. Tapi saya ingin dia pergi dalam keadaan bahagia. Bahwa biarkan aku pergi meninggalkan dunia ini karena perjalanan tubuhku tak mampu lagi melawan penyakit yang menderita dalam jiwaku. Tapi izinkan aku untuk berdoa pada Tuhan. Muliakanlah para pemimpin yang telah memandu perjalanan ke rumah sakit. Dari rumah sampai rumah sakit. Sampai pembiayaan ketika di rumah sakit. Sampai keluarganya itu diberikan makan selama di rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang membuka harapan saya. Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di rumah. Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di kantor gubernur. Dan nanti saya juga akan membuka layanan di 5 wilayah. Tujuannya satu, saya jadi pemimpin tidak boleh ada cerita orang gantung diri karena penyakit. Disebabkan karena negara tidak membiayainya ke rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang harus terus. Ya, aku juga mencintaimu sepenuh hatiku. Maka coba biar orang ngerti. Lirih mendengar desah sunyi. Oh. Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Taikin karena itu desah kematian. Nah. Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Bukan begitu nadanya. Itu bukan nada kematian itu nada pengantin. Kau menjelma dalam makna Mana? tanpa warna. Naik warnanya. Ayo, karena naik. Nah, itu. Nah. Oh. Ya, sok sekali lagi. tanpa warna. Ulangi dari awal. Mau Ais ini? Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Coba perhatikan ketika orang meninggal. Ada nafas, bilang la ilaha illallah. Saya selalu melihat itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dan saya melihat napas-napasnya kemana. Dan saya ingin orang Jawa Barat, andai katapun dia menghembuskan napas terakhir, napasnya adalah napas kebahagiaan. Jangan ada kalimat begini. Udah pulang aja mah, udah. Enggak apa-apa, jangan lama-lama di rumah sakit. Kamu makan nanti dari mana? Rumah sakitnya berapa biayanya? Saya nggak mau dengar itu. Maka kalimatnya adalah ketika la ilaha illallah yang terakhir dan kemudian ruh keluar. Bahasa saya adalah makna tanpa warna. Maka kita bicara lagi agama apa, keyakinan apa, golongan apa, organisasi apa. Semuanya sudah tanpa warna. Dan warna yang akan sampai pada Allah adalah celik putih, celak herang, caang bulan 14, jalan gede, sasapuan, tegenek, kemalekmut. Ruh suci yang tanpa kebencian.
ruh suci yang tanpa beban, ruh suci yang kata orang Sunda tesumoreang katukang. Ini yang dimaksud. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Untung, mohon bimbingan dan dukungannya di seluruh kegiatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi sang pencerah, para pencerah dalam setiap waktu. Serugi-ruginya kita, seberat-beratnya kita, belum seberat beban yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Saya ucapkan terima kasih, semoga saya itulah dan saya ngucapin terima kasih pada BJB almarhum Pak Yusuf. Ini cerita tentang Pak Yusuf almarhum. Dia pergi dalam keadaan bahagia menurut saya. Pada hari Selasa, saya menyelesaikan pertemuan yang ketiga seorang ibu yang ditahan di Lapas Karawang karena suaminya menggadai mobil yang atas namanya dan dalam keadaan menyusui. Ibu itu tidak tahu suaminya pinjam mobil leasing atas nama istrinya dan istrinya menolak, tetapi tetap dipaksa harus. Kemudian dalam perjalanannya mobilnya pernah digunakan kejahatan oleh tetangganya, ditahan di kejaksaan, habis itu balik lagi. Dan setelah itu suaminya menggadaikan tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah digadaikan mobil itu mengalami kerusakan dan kemudian dijual ke tukang rongsok. Dan akhirnya ibu dalam keadaan menyusui ditahan karena menjual mobil leasing. Saya diberitahu oleh wartawan Kumparan, Kang Didi tolong ini bantu. Saya mencoba menemui ke rumahnya, bertanya. Ternyata suaminya itu ingin membangunkan rumah mertuanya. Jadi mobil itu digadaikan untuk membangun rumah orang tua dari istrinya di Sumedang. Akhirnya saya memutuskan asalnya berapa itu leasing harus dibayarkan. Asalnya 160 juta. Negosiasi pada akhirnya jatuh ke angka 80 juta. Pertemuannya terakhir memutuskan untuk dibayar itu di T-Tower, BJB Tower. Waktu itu di samping saya ada Pak Yusuf, Dirut Bank Jabar. Pak Yusuf mengatakan, Pak yang 80 biar kita bayar aja, gak usah sama Bapak. Dan Pak Yusuf mengingatkan ke Hervi berulang-ulang, ingat itu pesan Pak Gub segera ditransfer. Kepergian Pak Yusuf meninggalkan dunia ini telah membebaskan seorang perempuan, seorang ibu dari penjara. Sehingga saya minta Bang Jabar untuk terus mengalokasikan CSR-nya bukan untuk kegiatan apapun, tapi untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan pembebasan. Untuk itu mudah-mudahan Kesatuan Gerak PKK itu sesungguhnya adalah upaya melakukan pembebasan terhadap problematika kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu. Di mana orang Indonesia waktu itu buta huruf, orang Indonesia tidak mau vaksin, orang Indonesia waktu itu susah untuk ber-KB, orang Indonesia waktu itu gizinya buruk, orang Indonesia waktu itu pendidikannya rendah. Maka Kesatuan Gerak PKK menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan agar orang punya kesadaran. Sehingga spirit PKK bukan hanya spirit wanita, tetapi juga spirit kaum laki-laki. Terima kasih laki-laki yang mau menggunakan baju PKK dan menjadi tokoh PKK. Cuman itulah perempuan. Itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Perempuan itu kalau laki-lakinya jadi pejabat, maka dia jadi pejabat. Kalau laki-lakinya jadi bupati, istrinya jadi ibu bupati. Suaminya jadi gubernur, istrinya jadi ibu gubernur. Jadi ketua PKK, jadi ketua Dharma Wanita, jadi ketua Persit. Lain kalau perempuan jadi bupati, suaminya tidak jadi papati, tidak. Tidak jadi ketua PKK. Kalau laki-laki jadi anggota DPR, maka perempuannya ada ikatan istri anggota DPR. Tapi kalau perempuannya jadi anggota DPR, tidak ada ikatan suami anggota DPRD. Kalau suaminya jadi kolonel, istrinya jadi persit. Maka saya memilih untuk tidak beristri sajalah. Jauh lebih merdeka, jauh lebih bebas. Minimal saya tidak ada menegur duit saya dipakai apa dalam setiap hari. Itu juga masalah.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ke teman-teman UPI yang hari ini menjadi tim orkestra bareng dengan MK9. Dan kita undang juga ini idolanya ibu-ibu tahun 90-an. Teh Tikus Endang.